Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, terutama Bu Katik Pujiani yang sudah bergabung bersama kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di siang ini, hari Selasa, tanggal 24 November 2020, kita akan belajar atau pelatihan online penyusunan RPP daring yang nanti akan disampaikan oleh Bu Hajah Tatik Pujiani MSI. Insya Allah masih dalam pelatihan VIP GMB atau Guru Milenial Belajar. Ya, perlu diketahui Guru Milenial Belajar ini terlahir saat pembelajaran daring di 2020 ini. Insya Allah membersamai kita dalam belajar apapun secara online. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dunia ini kita menantikan nur cahaya petunjuk dan kelak hingga akhirat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan mendapatkan syafaat baginda. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Eko Yulianto, saya dari Grobogan di SD Negeri 2 Depok, akan membersamai Bapak Ibu Guru semuanya yang pada siang hari ini sudah meluangkan waktu sesuai jadwal. Kita akan berlatih penyusunan RPP daring. Ya. GMB ini, Guru Milenial Belajar, bisa join grup di Telegramnya gratis. Webinar setiap hari Selasa malam itu gratis plus sertifikat, kecuali yang VIP. Nah, ini beda. Pelatihan kelas VIP berbayar sertifikat, pelatihan gratis sertifikat 32 jam, gratis aset dari pelatihan musik, gambar, dan aplikasi, plus rekaman yang ketinggalan belum bisa ikut Vkonnya, pasti akan di-share di grup seperti itu. Untuk selanjutnya, langsung saja saya perkenalkan pengisi dari siang hari ini, yaitu CV-nya akan saya bacakan di sini. Beliau adalah Ibu Hajah Tatik Pujiani MSI, jabatannya pengawas sekolah madya. Ngoten nggih, Bu? Nggih, leres. Di alamat Jalan Kartini nomor 54A Sindurjan RT 3 RW 5 Purworejo. Di Bapak Ibu yang melintas monggo pinara. Pendidikan S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang ketiga short course di University of Inggris. Masya Allah. Seperti itu. Prestasi beliau, 1 guru teladan Kabupaten Purworejo tahun 2005, guru berprestasi tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2008, nomor 3 guru kreatif tingkat nasional tahun 2009, 4 guru berprestasi tingkat nasional tahun 2010, dan finalis Lomba Inovasi Pembelajaran atau Innobel tingkat nasional tahun 2017. Pengalaman trainer atau organisasi, 1. Instruktur Nasional Kurikulum 2013, Instruktur Nasional Penelitian Tindakan Kelas, Master Trainer Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Pembina MGMP PAI SMP Provinsi Jawa Tengah, dan Koordinator Bidang Profesi DPW AG PAII Provinsi Jawa Tengah. Buku karya beliau ada 7 buah. Nah, ini yang pertama, pendekatan saintifik dan penilaian autentik pada mapel PAI. 2, penelitian tindakan kelas dan publikasi ilmiah non-penelitian seri PAI dan bahasa Arab. Yang ketiga, Dery Sidurian, pemenang lomba cerita anak tingkat nasional. 4, Palupi Tidak Pelupa, pemenang cerpen tingkat nasional. 5, dari sudut dusun
Paguan Pemenang Cerita Anak Tingkat Nasional, 6 buku teks PAI dan Budi Pekerti SMP Kemenak 2019, dan yang terakhir ini on proses ya, buku teks PAI dan Budi Pekerti Kemdikbud 2020. Masya Allah. Seperti itu CV dari beliau. Ini langsung saja nanti setelah saya selesai menyampaikan susunan acaranya tadi, langsung ke Bu Tati Pujiani sepenuhnya. Monggo Bu. Matur nuwun. Langsung ini ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus GMP Guru Milenial Belajar. Yang kami banggakan guru-guru milenial yang tergabung dalam grup GMP 2020. Hebat, semangat. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga siang ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat dan nikmat sempat untuk senantiasa menuntut ilmu. Insya Allah dengan menuntut ilmu kita semua akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oleh karena itu marilah kita ikrarkan dengan kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada alam terang benderang dan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah khususnya. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini kita Vikon, kita jauh di mata walau dekat di hati. Nanti tolong saya diingatkan ya ketika suara saya mungkin terputus atau lenyap dan seterusnya. Siap. Ya, oke, terima kasih. Dan mohon maaf, terus terang saya tadi belum mengenal betul ya grup ini, tapi seolah-olah sudah sangat dekat. Saya mohon maaf tadi saya mohon maaf diminta Bu Erna itu untuk memberikan CV, saya asal kirim aja. Saya malu sekali tadi dibacakan Pak Eko Yulianto. Istimewa. Mohon maaf ya. Mohon maaf Ibu-ibu, Bapak-bapak. Baiklah, sebenarnya saya bukan ahlinya dalam hal ini, hanya saja mari kita berbagi bersama. Saya akan share tentang RPP meskipun permintaannya RPP daring, tetapi kita tahu bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip antara RPP daring dengan RPP biasa. Tapi baiklah, kita akan belajar bersama-sama. Bisa saya share screen sekarang? Bisa Bu. Bisa Bu. Oh ya, ya, oke. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu Tati. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya diberi materi oleh teman-teman berupa RPP 3 komponen untuk pembelajaran sesi daring. Insya Allah RPP 3 komponen ini kita lakukan untuk pembelajaran yang lebih baik, begitu ya Bapak Ibu? Siap. Baik, luar biasa ini guru-guru milenial yang terus belajar dan terus belajar. Semoga tindakan Bapak Ibu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah disebutkan oleh Pak Eko Yulianto CV saya. Sedikit saya tampilkan di sini, nama saya Tati Pujiani ya. MSI itu besar semua. Jadi kadang-kadang teman-teman menulisnya kecil itu Magister Sains, padahal bukan itu maksudnya, tapi Magister Studi Islam. Jadi I-nya besar Bapak Ibu. Bukan ahli IPA, sains itu bukan, tapi MSI dalam huruf besar. Baik, selanjutnya kita sampaikan, Bapak Ibu sudah seperti kita ketahui bersama bahwa
sejak 24 Maret yang lalu, tahun 2020, Mendikbud Mas Nadiem itu sudah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang KBM di tengah pandemi COVID. Artinya, adanya pandemi COVID ini tidak harus membuat kita mengeluh, karena ini memang tidak bisa diprediksi, tidak direncanakan. Tapi bagaimana guru-guru yang hebat itu mampu memberikan solusi. Nah, antara lain dikuatkan oleh SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 ini, yang antara lain berisi bahwa Bapak Ibu harus memberikan pengalaman belajar yang bermakna, tanpa terbebani untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum kenaikan kelas maupun kelulusan. Nah, ini kira-kira di sekolah Bapak Ibu sudah tatap muka atau belum? Karena ini, ada beberapa... Ini Mas seminggu sekali sudah Bu ambil tugas. Oh, ambil tugas, begitu ya, ambil tugas ya. Ada beberapa kabupaten yang sudah membolehkan tatap muka meskipun satu kelas hanya separuh murid. Tapi masih banyak yang belum tatap muka. Oleh karena itu, melalui SE ini, Mendikbud mengatakan kita harus memberikan pengalaman belajar yang bermakna tanpa terbebani menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Nah, di sini Bapak Ibu, mungkin kemarin sudah kita terima bahwa ada materi-materi esensial yang sudah kita gunakan. Jadi tidak sepenuhnya seperti Permendikbud nomor 37 yang dulu. Sudah diringkas begitu ya, ada beberapa hal yang dibuang. Yang kedua, kita diharapkan dapat memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain ya dengan pandemi COVID ini. Seperti sekarang kita seolah-olah sudah bebas, tapi ternyata penularan COVID masih sangat masif, bahkan di beberapa daerah terjadi zona oranye, zona merah, dan seterusnya. Mungkin di tempat Bapak Ibu sudah mengalami zona-zona seperti ini, atau mungkin sudah ada yang zona hijau, tapi belum diperkenankan masuk kelas juga. Nah, yang ketiga, ini harapan dari Mendikbud ini dapat memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Kemarin banyak sekali keluhan, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu dari siswa maupun wali murid, keluhan tidak ada variasi aktivitas dan tugas pembelajaran, sehingga murid-murid banyak yang stres begitu ya, karena banyak tugas. Oleh karena itu, sebenarnya SE ini sejak Maret 2020 mengatakan kita diminta untuk memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran sesuai minat dan kondisi siswa, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar dari rumah. Seperti kita tahu bahwa jarak jauh itu sangat banyak kelemahannya. Tetapi karena ini sebuah musibah, maka kita tidak diharapkan untuk mengeluh. Oleh karena itu, bagaimana di sini ide-ide kreativitas Bapak Ibu sangat diharapkan untuk memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran. Yang keempat, prinsip dari SE ini adalah Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kualitatif. Jadi meskipun belajar dari rumah, Bapak Ibu juga bisa memberikan umpan balik bahwa pembelajaran itu benar-benar dilakukan meskipun sifatnya kualitatif. Itu tentang SE Mendikbud dulu waktu Maret 2020, Bapak Ibu, dikatakan bahwa hanya daerah hijau yang bisa menyelenggarakan. Artinya, zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka. Mungkin dirasakan pula oleh Bapak Ibu ya. Meskipun tahun ajaran baru tetap dimulai bulan Juli, tidak ada perubahan, namun daerah-daerah
zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka. Ini panduan ini dikeluarkan 15 Juli yang lalu, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah melihatnya. Hanya ada 6% peserta didik yang ada di daerah hijau atau sekitar 85 kabupaten kota kalau itu dihitung. Akan tetapi pada bulan Agustus kemarin setelah tahun ajaran baru ditetapkan, itu ada penyesuaian keputusan bersama 4 menteri tentang pembelajaran di masa pandemi. Barangkali ini adalah hasil dari evaluasi beberapa bulan yang lalu setelah dilaksanakan mulai Maret dan diidentifikasi beberapa kelebihan dan kelemahannya, sehingga pada 7 Agustus 2020 itu ada penyelesaian keputusan bersama 4 menteri, yaitu zona yang boleh melaksanakan tambah zona kuning. Jadi zona kuning dan hijau boleh melaksanakan tatap muka, zona merah dan oranye belum boleh melaksanakan tatap muka. Nah, setelah dilihat persenannya, ternyata lebih banyak zona merah dan oranye 57%. Sehingga masih ada sekitar 68 juta siswa belajar dari rumah dan sekitar 4 juta guru mengajar jarak jauh. Oleh karena itu, Bapak Ibu kemungkinan masih akan melaksanakan PJJ ini beberapa lama lagi, entah itu hitungan bulan atau bahkan mungkin tahun depan masih PJJ. Oleh karena itu tepat kiranya teman-teman dari GMB ini untuk belajar tentang bagaimana itu mempersiapkan pembelajaran, lesson plan menggunakan PJJ daring. Meskipun ada pilihan lain luring, tetapi luring itu sangat disesuaikan dengan kondisi dan situasi sekolah Bapak Ibu. Oleh karena itu kita memilih daring, saya kira tepat Bapak Ibu cerdas untuk merespon perkembangan di masa pandemi ini. Itu SE yang dari Mendikbud, jadi kita masih melaksanakan belajar dari rumah Bapak Ibu. Meski kita tahu bahwa ciri utama belajar dari rumah berarti kita akan terpisah ruang dan waktu. Ruangnya beda, waktunya beda. Bapak Ibu bisa membayangkan sendiri bagaimana repotnya. Kadang-kadang sama ruang dan sama waktu saja, kadang-kadang pembelajaran tidak tercapai tujuan dengan sempurna atau dengan maksimal. Apalagi ini terpisah ruang dan waktu. Meskipun ada dua pilihan, tapi kita saat ini sedang fokus pada daring. Oleh karena itu, kita sangat tergantung pada gawai, laptop, aplikasi daring, kuota, sinyal, dan sebagainya. Nah, ini menjadi kendala kita semua. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah mengidentifikasi apa saja kendala yang selama Maret sampai November ini. Apa kendala-kendalanya ketika belajar dari rumah. Meskipun kita sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa kuota, sudah menerima semua ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah sudah. Robokan ya? Sudah, Bu. Oh ya, sip. Nah, kadang-kadang sinyal tidak bisa bersahabat. Istilah orang Jawa itu, nek wis sinyalnya angel kudu gelut sama sinyal. Nah, kadang-kadang HP-nya itu kita tidak bisa menutup mata bahwa HP itu tidak semua anak bisa punya, terutama SD, SMP. Kalau untuk teman-teman Bu Irna ke atas ini yang SMA, SMK mungkin sudah sangat akrab dengan HP, sudah memiliki semua. Tetapi untuk SMP, SD, apalagi TK, itu HP itu kadang-kadang masih berbareng dengan orang tua. Oleh karena itu juga merupakan salah satu kendala. Tapi ada juga yang nakal, katanya tidak ada HP, setelah ada HP katanya nggak ada sinyal, padahal kalau untuk nge-game sinyal lancar. Nah, oleh karena itu ini jadi permasalahan kita bersama. Kita akan selesaikan bersama-sama semaksimal mungkin sebisa kita.
Itu ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita harus bagaimana ini? Guru-guru harus bagaimana? Karena pembelajaran kita itu masih dilakukan semester 1, baru berakhir besok Desember. Kemungkinan semester 2, Januari sampai Juni, kita kemungkinan masih seperti ini. Bahkan bisa jadi ini akan diteruskan. Karena kemarin kami ketika rapat Zoom dengan pihak Puskurbud, kebetulan kami tim penyusun buku untuk tahun 2020, itu Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim itu mensyaratkan, semacam mensyaratkan atau sangat-sangat mengharapkan itu di dalam buku guru ada alternatif metode yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh PJJ. Jadi ada kemungkinan ini masih akan terus, entah sampai kapan. Oleh karena itu kita siap-siap, di dalam buku guru itu ada alternatif metode yang kita gunakan jika kita melaksanakan belajar dari rumah atau PJJ. Oleh karena itu mari kita tinjau target pembelajaran. Kita tinjau lagi target pembelajaran kita mau apa, sampai di mana, seperti apa. Bapak Ibu bisa mentargetkan, artinya kita tidak terjadi generasi tanpa pembelajaran, tetapi kita juga bisa memberikan pembelajaran, juga bisa berdamai dengan situasi dan kondisi yang seperti ini. Karena saya yakin masing-masing guru memiliki pengalaman baik itu suka maupun pengalaman yang tidak suka tentang pembelajaran di masa pandemi ini. Yang kedua, monggo silakan diidentifikasi sumber daya masing-masing, siswanya seperti apa, gurunya juga seperti apa, fasilitasnya, kemudian yang gagap teknologi bagaimana, dan seterusnya, sehingga kita bisa meminimalisir kendala-kendala yang ada. Silakan petakan situasi dan kondisi siswa, karena tidak semua siswa tinggal di daerah yang sinyalnya kuat. Kadang-kadang ada yang siswa yang sampai naik pohon kelapa, itu ada ceritanya di WA itu, untuk mencari sinyal itu harus naik dulu ke pohon kelapa gitu. Dataran tinggi. Ya, dataran tinggi. Setelah naik pohon kelapa ternyata baterainya habis, turun lagi, susah. Oleh karena itu ya kita insya Allah guru-guru itu luar biasa pahalanya itu. Yang kedua, monggo silakan kreatif dan inovatif menjalin berbagai kemitraan, mungkin beberapa yang bisa kerjasama dengan organisasi profesi atau perusahaan-perusahaan untuk membantu siswa-siswanya, dalam hal apapun untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau kita sudah tahu permasalahan siswanya seperti apa, mungkin dengan menjalin kemitraan, Bapak Ibu bisa menyelesaikan permasalahan di sekolah Bapak Ibu. Yang selanjutnya, memilih materi yang efektif, situasional, dan fungsional. Saya kira ini kemarin sudah dipetakan dalam materi esensial ya. Kita tidak perlu lagi untuk memilih karena sudah dipilihkan Bapak Ibu sendiri yang mungkin jadi tim untuk memilih materi esensial. Selanjutnya, memodifikasi dan mengombinasikan pembelajaran aktif. Nah, ini yang jarang dilakukan. Kalau Bapak Ibu di kelas tatap muka, saya yakin percaya, apalagi tim GMP ini kan guru-guru kreatif, itu pasti pembelajarannya aktif, menggunakan berbagai macam metode, media, teknik, strategi, dan lain-lain. Tetapi bagaimana ketika itu PJJ? Bagaimana ketika itu daring? Apakah bisa metode-metode yang kita pelajari seperti selama ini kita terapkan? Gitu. Nah, oleh karena itu silakan kita modifikasikan ide-ide kita, kreativitas kita dengan media dan metode yang mudah dilaksanakan anak di rumah, mudah didapatkan di rumah atau lingkungan. Media-media kita sesuaikan dengan kearifan lokal, terutama di rumah masing-masing. Itu yang paling tidak kita bisa lakukan. Tentu saja berdasarkan evaluasi selama Maret sampai Oktober ini, Bapak Ibu mendapatkan banyak sekali permasalahan
tetapi juga banyak sekali mendapatkan ide-ide brilian. Oleh karena itu bisa digabungkan. Syukur-syukur permasalahan itu dipecahkan dengan ide brilian menjadi sebuah tulisan best practice. Lumayan sekali. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke materi tentang RPP atau lesson plan. Bahwa RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisan pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Ini pendapat dari Prabowo dan Nurmalia. Berarti lesson plan itu benar-benar rencana untuk pembelajaran kita ke depan dalam mencapai tujuan. Rencana adalah salah satu komponen penting untuk mencapai tujuan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak merencanakan sebuah kegiatan, maka sama saja dengan merencanakan sebuah kegagalan. Oleh karena itu, dalam sebuah kegiatan wajib ada perencanaan yang jelas dan matang. Tidak masalah ketika nanti perencanaan sudah bagus tetapi pelaksanaannya berbeda. Tetapi paling tidak kita sudah punya pedoman. Ini loh rencana yang akan kita gunakan untuk menjadi pedoman, panduan ketika akan pembelajaran. Jadi sekali lagi RPP bukan hanya untuk sajen pengawas ya. Ya. Bukan untuk kepentingan administrasi akreditasi saja. Siap. Bukan karena kepala sekolahnya mau ME sehingga ada RPP, tidak. Tapi benar-benar kita lakukan bahwa ini adalah rencana panduan untuk pembelajaran kita nanti. Wah, luar biasa ini, tepuk tangan untuk GMP. Siap, siap. Nah, sekarang kita dimudahkan ini oleh Pak Menteri nih. Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Ini Bapak Ibu pasti sudah membaca dan sudah hafal sekali. Nomor 14 tahun 2019 berarti sudah 1 tahun yang lalu. Artinya, untuk penyederhanaan RPP ini, tentang RPP 3 komponen, kadang-kadang ada yang menyebut RPP 3 komponen, kadang-kadang ada yang menyebut RPP 1 lembar, ini sudah ada sejak 1 tahun yang lalu sebelum pandemi corona. Jadi adanya RPP 3 komponen itu bukan karena ada corona. Ada surat edaran dulu, nomor 14 tahun 2019, baru ada corona. Jadi jangan dihubung-hubungkan ya, tidak ada hubungannya. Memang Pak Menteri sudah memberikan surat edaran tentang penyederhanaan RPP. Nah, maksudnya penyederhanaan seperti apa? Kita sekarang memiliki komponen inti 3, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Bagaimana dengan komponen lain? Apakah itu dibuang? Tidak, Bapak Ibu. Komponen lain fungsinya adalah penunjang. Jadi tetap akan kita gunakan. Medianya bisa dimasukkan, sumber pelajaran jangan dilupakan, dan lain-lain. Tapi komponen intinya ada 3. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Nah, sekarang kita bahas tujuannya dulu ya. Tujuan pembelajaran berarti nanti ini yang akan kita lihat, cek di peserta didik. Apakah tujuan pembelajaran ini tercapai? Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita sesuaikan dengan KD, realistis, bisa diukur. Nah, bagaimana menulisnya? Menulisnya minimal memuat unsur ABC. Audiensnya, behaviornya, conditionnya. Syukur-syukur bisa dilengkapi dengan degree-nya. Audiennya siapa? Peserta didik. Ya, kita sebut peserta didik ya. Boleh sih sebut siswa dan sebagainya.
kita sepakati, atau mungkin kalau bisa disepakati ya, peserta didik. Behaviornya, perilaku apa yang diinginkan dari setelah mempelajari KD itu? Apakah mengidentifikasi, apakah menjelaskan, apakah menganalisis, dan seterusnya. Conditions, melalui apa, seperti apa, apakah setelah menggunakan metode tertentu, atau setelah menggunakan media tertentu, atau situasi seperti apa, sehingga peserta didik bisa mencapai perilaku yang diharapkan itu. Jadi, penulisan tujuan minimal ada peserta didik, ada kemampuan, dan kondisi apa, melalui kondisi apa. Syukur-syukur dilengkapi dengan degree. Tapi jangan lupa, meskipun tidak ada KIKD di atas, karena ini 3 komponen, tujuan yang diajarkan, tujuan yang kita harapkan itu harus berorientasi pada KD yang akan kita ajarkan. Begitu tujuan komponen yang pertama, komponen inti yang pertama yaitu tujuan. Bagaimana penulisan deskripsi atau poin-poin? Boleh bebas. Bapak Ibu bisa menuliskan deskripsi, kadang-kadang kalau SMA SMK itu senang menulisnya deskripsi. Kalau SD, SMP itu biasanya poin-poin. Itu silakan bebas. Nah, contohnya jika deskripsi, contohnya untuk bahasa Indonesia ya, kelas SMP kelas 9 tadi tentang menyusun cerita pendek. Setelah menyelesaikan pembelajaran menggunakan metode Go to Your Post dengan fasilitas grup WA, peserta didik dapat menyusun ragangan cerpen sesuai dengan topik yang dipilih dengan benar, kemudian menyusun cerpen sesuai ragangan yang telah dibuat dengan baik. Nah, jadi di sini mana audiennya? Peserta didik. Mana ini behaviornya? Oh, menyusun. Yang pertama menyusun ragangan cerpen. Yang kedua menyusun cerpennya. Mana ini kondisinya? Di sini memilih kondisinya menggunakan metode Go to Your Post. Nah, mana yang terlihat ini daringnya? Cirinya apa? Ya ini, fasilitas grup WA. Grup WA kan berarti menggunakan internet. Artinya saya mau mengatakan begini Bapak Ibu, sebenarnya kalau masalah RPP, daring atau biasa tatap muka itu sama. Hanya saja kita bisa melihat fasilitas apa yang digunakan. Kalau di sini menggunakan fasilitas yang berbau daring, grup WA, Zoom, Google Meet, kemudian apalagi Google Classroom, dan sebagainya, oh berarti ini pasti daring. Kita bisa lihat dari tujuan, dari kegiatan pembelajaran, dari penilaian, kita bisa melihat daring atau tidaknya. Nah, contohnya seperti ini. Pembelajaran, kita tetap menggunakan pembelajaran aktif. Metode Go to Your Post itu tatap muka. Apakah bisa daring? Kita coba. Fasilitasnya grup WA. Kalau Bapak Ibu lebih canggih, ada fasilitas silakan Bapak Ibu bisa memilih fasilitas daring apa yang digunakan. Nah, di sini saya tulis angka merah bahwa khusus untuk mapel PAI dan PKN harus dimunculkan tujuan dari sikap, karena kita yang PAI dan PKN dititipi KD, sikap, spiritual, dan sosial. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau penulisannya numbering? Seperti ini contohnya. Setelah menyelesaikan pembelajaran menggunakan metode Go to Your Post dengan fasilitas grup WA dan Google Classroom misalnya, Bapak Ibu biasanya WA plus Google Classroom, peserta didik dapat 1, menyusun ragangan cerpen sesuai dengan topik yang dipilih dengan benar, menyusun cerpen sesuai ragangan yang telah dibuat dengan baik. Nah, seperti itu contohnya. Di sini terlihat
fasilitas daring yang digunakan adalah grup WA dan Google Classroom. Begitu untuk tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi perbedaan daring dan tatap muka bisa terlihat dari sini. Kita lanjut ya. Mohon maaf kalau saya terlalu cepat, nanti Bapak Ibu bisa mengingatkan saya. Yang kedua, komponen inti yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran sama mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pembelajaran tidak bisa lepas dari komponen inti yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Karena apa yang ada dalam tujuan pembelajaran akan kita olah, kita proses dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran, bisa kegiatan pendahuluan ditulis dalam satu kalimat deskriptif. Bisa. Apakah tidak deskriptif juga boleh? Silakan boleh. Hanya kadang-kadang kita berpikir bahwa ada yang menyebut RPP satu lembar. Oleh karena itu, kita ringkas kegiatan pendahuluan yang isinya biasanya A, B, C, D, E, F itu ditulis dalam sebuah kalimat deskriptif. Meskipun lembar itu, halaman itu tidak dibatasi ya Bapak Ibu. Yang inti adalah tiga komponen, RPP 3 komponen. Bukan yang inti itu RPP 1 lembar. Kadang-kadang bisa lebih dari 1 lembar. Mungkin 1,5 lembar dan seterusnya. Nah, di sini bisa kegiatan pendahuluan ditulis dalam satu kalimat deskriptif. Kemudian, kegiatan inti memuat sintak dari metode pembelajaran yang ada di tujuan tadi kalau kita memilih kondisi menggunakan metode. Alat, bahan, dan sumber belajar juga bisa dimasukkan dalam kegiatan inti ini. Adapun kegiatan penutup sama seperti ketika kita menyusun RPP yang dulu, mencakup refleksi, penilaian, dan tindak lanjut juga dalam satu kalimat. Atau bisa numbering, boleh. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Kegiatan pendahuluan ditulis secara deskriptif dalam satu kalimat. Kalau ada yang mengatakan ini terlalu panjang, ya boleh dibuat dalam 2 kalimat. Semua kegiatan pendahuluan masuk di sini. Misalnya kegiatan pendahuluannya membuka pembelajaran dengan salam, menyampaikan cakupan materi, dan kegiatan yang akan dilakukan, serta memotivasi siswa untuk tetap belajar, untuk tetap semangat belajar dan menjaga kebersihan secara tertulis di grup WA. Misalnya seperti itu. Atau ada ditambah salam dan berdoa, boleh. Atau ditambah lagi di sini apersepsi ya, persepsi mengkondisikan siswa, peserta didik, siswa, boleh. Silakan Bapak Ibu sini ditulis deskripsi, boleh. Kegiatan pendahuluan juga ditulis secara eksplisit, kegiatan pendahuluan, boleh. Itu malah lebih jelas. Membuka pembelajaran dengan salam, doa, menyampaikan tujuan misalnya, tujuan dan kegiatan yang dilakukan, kemudian mengelompokkan siswa, boleh. Jadi itu ada di dalam kegiatan pendahuluan. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Nah, menjaga kebersihan dan sebagainya tertulis di grup WA karena kita menggunakan fasilitas WA. Selanjutnya kegiatan inti. Tadi saya mencontohkan, ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan dengan situasi yang lain, metode yang lain. Dalam kegiatan inti, saya tadi mencontohkan menggunakan go to your post. Sintak dari go to your post adalah kalau di tatap muka, guru menentukan topik itu ditempel-tempel di dinding kelas. Kemudian nanti peserta didik menuju tempelan-tempelan topik yang disenangi, disukai, yang menarik hatinya, dan seterusnya. Kemudian balik ke bangku untuk
untuk menyusun cerpen sesuai dengan topik yang dipilih di dinding kelas tadi. Nah, bagaimana jika kita PJJ? Bagaimana jika kita belajar dari rumah menggunakan daring? Apakah bisa dilakukan? Metode itu saya coba berikan alternatif modifikasi, yaitu di sini tetap guru menentukan topik. Ini contohnya masih bahasa Indonesia yang tadi ya, bahasa Indonesia kelas 9 tentang menyusun cerpen. Misalnya guru menentukan topik dengan benda-benda yang ada di rumah. Kita tidak menulis dan menempel di dinding lagi karena tidak mungkin, karena ini ada di rumah. Nah, guru menentukan topik dengan benda-benda yang di rumah, tentu saja ini ada di grup WA, ditulis di grup WA. Silakan cari benda-benda yang menarik hatimu yang ada di rumah. Tentu saja kita sudah menentukan topiknya tadi, menyusun cerpen. Nah, kemudian kegiatan inti langkah selanjutnya, peserta didik mencari benda yang ada di rumah yang ia sukai. Silakan mau memilih bantal, mau memilih tembok, mau memilih kipas angin, mau memilih apa, terserah yang menarik hatinya di rumah. Nah, bedanya kalau di tatap muka, guru sudah menempel topik. Kalau ini kan guru nggak tahu pilihannya anak itu yang mana. Oleh karena itu, kita modifikasi aktivitas pembelajarannya adalah peserta didik menginfokan benda yang dipilih melalui grup WA juga. Misalnya, Ani Rahmawati memilih bantal guling. Kemudian Budi Setiawan memilih meja, dan seterusnya. Selanjutnya, peserta didik menyusun ragangan cerpen sesuai dengan topik yang dipilih. Artinya sesuai dengan benda yang dipilih. Topiknya adalah topik tentang benda-benda yang ada di rumah. Nah, jadi anak-anak yang sesuai pilihannya benda-benda yang di rumah tadi, membuat ragangan cerpen, ragangannya dulu. Atau kalau zaman dulu kita sebut kerangka-karangan ya. Nah, selanjutnya peserta didik mengirim hasil ragangan cerpen tersebut di grup WA. Boleh pribadi, boleh di grup Japri gurunya, atau di grup WA. Atau peserta didik memajang produknya, ragangan tersebut di rumah mereka. Kalau tidak dikirim di grup WA, peserta didik memajang produk di rumah mereka boleh, atau di media sosial yang mereka miliki. Silakan Bapak Ibu, ini juga memanfaatkan daring. Biasanya anak-anak sekarang kalau yang SMP ke atas itu sudah memiliki Instagram, Facebook, dan grup WA sendiri. Karena itu kita bisa memajang produk di rumah, atau kalau SD belum memiliki medsos ya, di grup, kirimkan di grup WA kelas, kemudian dipajang di rumah. Ini kita gunakan variasi metode pembelajaran, tapi kita juga gunakan daring. Ini daring fasilitasnya apa yang dipilih? Oh, WA. Kalau ada yang pakai Google Classroom juga bisa pakai Google Classroom. Atau menggunakan Zoom, silakan. Nah, untuk kegiatan penutup, sama seperti RPP pada umumnya, hanya ini dilakukan secara daring di WA atau di fasilitas yang lainnya. Guru dan peserta didik melakukan refleksi pembelajaran, membuat kesimpulan, melakukan penilaian, yaitu penugasan. Karena biasanya belajar dari rumah itu kan tidak sepenuhnya jam. Biasanya kita kalau SD 35 kali sekian jam, SMP 40 menit kali sekian jam, SMA 45 menit kali sekian jam. Tapi kadang-kadang kita belajar dari rumah hanya diberi waktu misalnya 60 menit saja, atau 90 menit saja, atau bahkan 30 menit saja. Oleh karena itu penilaian silakan bisa penugasan, atau kalau mau tertulis ya lewat Google Form dan seterusnya. Dan memberitahukan kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya serta diakhiri dengan doa. Ini tentu saja dilakukan semuanya di fasilitas daring. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya komponen yang ketiga ya.
Mic-nya mungkin agak kurang ini Bu. Kurang jelas ya? Nah, biar Sekarang lebih bagaimana? jelas. Ya, Oh ya, sudah. oke. Lanjut Terima, Bu. terima kasih Pak Eko. Ya, Selanjutnya komponen yang ketiga, komponen inti yang ketiga adalah penilaian. Penilaian mencakup penilaian sikap itu bagi sesungguhnya semua guru itu kan diminta untuk melakukan penilaian sikap melalui pengamatan atau penilaian diri atau penilaian teman, tetapi kadang-kadang itu hanya dilakukan oleh guru PAI dan PKN ya, ya atau tidak? Padahal sebenarnya dalam program itu sebenarnya semua guru itu wajib melakukan penilaian sikap. Kemudian penilaian pengetahuan jika saat itu kita mengajarkan tentang KI 3. Dan pengenalan keterampilan jika saat itu kita mengajarkan KI 4. Artinya, penulisan penilaian di sini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Tadi tujuan pembelajarannya apa? Oh, mencakup pengetahuan. Berarti penilaiannya penilaian pengetahuan. Tadi tujuan pembelajarannya apa? Keterampilan. Oh, berarti di sini penilaiannya penilaian keterampilan. Tadi tujuan pembelajarannya apa? Pengetahuan dan keterampilan. Oh, berarti di sini penilaiannya juga pengetahuan dan keterampilan. Mungkin Bapak Ibu, saya ingatkan kembali teknik-teknik yang digunakan untuk penilaian ini. Saya yakin sudah pada hafal, agar tidak terbolak-balik saja. Untuk penilaian sikap, ini khususnya guru PKN dan PAI jika hanya dibebankan oleh mereka berdua, meskipun sebenarnya oleh semua guru, maka teknik yang digunakan adalah observasi, penilaian antar teman, dan penilaian diri. Observasi itu bisa dilakukan saat pembelajaran atau di luar pembelajaran. Bisa menggunakan jurnal. Sedangkan penilaian diri dan penilaian antar teman itu sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Nah, kalau sekurang-kurangnya 1 kali berarti boleh tidak dilakukan atau tidak? Ya, tentu saja tidak kan? Karena sekurang-kurangnya 1 kali berarti paling tidak 1 semester itu 1 kali dilakukan penilaian antar teman atau penilaian diri. Itu paling sedikit 1 kali. Sedangkan penilaian pengetahuan itu kita bisa gunakan teknik tertulis, lisan, dan penugasan. Untuk keterampilan bisa kita gunakan 4 atau mungkin untuk mapel lain bisa lebih ya. Jadi praktek, proyek, produk, dan portofolio. 4 teknik yang bisa kita gunakan. Atau ada ditambah teknik penilaian lain. Nah itu mungkin untuk SMK bisa ada teknik penilaian lain. Itu untuk penilaian ya Bapak Ibu. Jadi komponen inti yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, ketiga penilaian itu bisa kita lakukan. Bagaimana bisa memberikan ciri khas bahwa itu daring akan terlihat dari fasilitas apa yang digunakan, situasi apa yang bisa kita gunakan, media apa yang bisa kita gunakan. Jadi terlihat kalau ada fasilitasnya menggunakan WA, menggunakan Google Classroom, menggunakan segala sesuatu yang berbau daring dalam jaringan, berarti itu adalah RPP daring. Intinya apa? Intinya tetap RPP 3 komponen. Prinsipnya sama seperti RPP ketika tatap muka, hanya ketika dilihat, oh tujuannya saja sudah seperti ini, proses kegiatan seperti ini RPP daring. Begitu Bapak Ibu. Adapun penulisannya nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan sintak metode yang dipilih oleh Bapak Ibu atau media yang dipilih Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, untuk yang contoh di sini tentang tujuan tadi
membuat ragangan, maka tujuan kedua menyusun cerpen bisa digunakan untuk penilaian pengetahuan, yaitu menggunakan teknik penugasan. Kalau kita tidak cukup, karena biasanya untuk masuk teknis aja kadang-kadang lama, sehingga waktu yang diberikan kadang-kadang 30 menit, 60 menit tidak cukup. Karena itu bisa dengan teknik penugasan saat penilaian. Begitu Bapak Ibu, saya contohkan yang lain ya. Misalnya, contoh materi ini bisa tentang pandemi corona, kan boleh memberikan KD, memberikan pembelajaran yang selain dari KD tentang pandemi corona boleh. Atau materi agama Islam ini tentang pernikahan, atau materi PKN tentang demokrasi. Ini hanya sekedar contoh. Nah, kita menggunakan metode yang lain, critical incident, pengalaman penting. Kita gunakan fasilitas apa? Ini kelihatan daringnya, WA dan Google Meet. Kalau Google Meet kan gratis juga. Sudah pernah menggunakan Google Meet, Bapak Ibu? Nah, kita bisa sesekali menggunakan Google Meet, disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah apabila memang peserta didik dan guru memiliki fasilitas yang memadai. Nah, dengan menggunakan critical incident ini dan fasilitas grup WA serta Google Meet, peserta didik dapat apa tujuannya? Bebas. Misalnya mengidentifikasi tentang disesuaikan KD, menganalisis sesuaikan KD dengan tepat. Ini bisa digunakan. Bagaimana langkah-langkahnya? Seperti tadi ya, kalau misalnya menggunakan Google Meet, berarti Bapak Ibu awal-awalnya adalah membuka akses siswa yang masuk ke dalam Google Meet. Mungkin link Google Meet itu disampaikan melalui grup WA dulu. Nah, kemudian anak-anak masuk melalui link itu dan Bapak Ibu terima admit untuk anak-anak masuk. Setelah itu, anak masuk semua, baru silahkan mau Bapak Ibu memberikan tata tertib penggunaan Google Meet, setelah itu menyampaikan cakupan materi, bebas. Nah, kegiatan intinya seperti apa? Sebenarnya sama dengan yang tadi, saya hanya di sini hanya mencontohkan fasilitas yang digunakan berbeda. Yang tadi menggunakan grup WA, sekarang menggunakan Google Meet. Yang tadi menggunakan Go to your post, sekarang menggunakan critical incident. Nah, misalnya kegiatan intinya menyampaikan topik tentang pernikahan gitu lah ya. Ini ada di SMA. Materi yang menarik, materi tentang pernikahan. Akhirnya anak-anak tertarik ini, jadi gergeran. Nah, kita setelah menyampaikan, kita bisa share screen. Kalau di Google Meet berarti presentasi. Ada kalau kita di Zoom ini kan share screen. Kalau di Google Meet itu presentasikan sekarang. Nah, itu diklik. Misalnya guru mempresentasikan video yang terkait dengan topik, peserta didik menyimak. Nah, selanjutnya karena yang dipilih adalah metode critical incident, ini saya pilihkan yang kira-kira bisa dilakukan ya. Metode bisa dilakukan jarak jauh. Peserta didik diminta untuk mengingat-ingat pengalaman mereka yang tidak terlupakan terkait dengan topik, misalnya pernikahan. Oh iya, saya ingat kemarin ketika pernikahan kakak saya, heboh penuh dengan air mata karena mungkin mereka punya pengalaman sendiri karena mungkin tidak disetujui orang tua atau karena apalah, jadi diminta untuk mengingat-ingat pengalaman mereka. Betul ya, mereka belum punya pengalaman ya, pengalaman tetangganya kan boleh, artinya dari tetangga, kasus tetangganya yang mendengar itu kan juga sebuah pengalaman. Nah, setelah itu perwakilan peserta didik diminta menceritakan pengalaman tersebut secara lisan. Kenapa lisan? Karena kita melalui Google Meet, jadi kita bisa langsung bicara. Dan anak-anak yang lain, peserta didik yang lain bisa langsung mendengarkan. Nah, setelah menceritakan pengalaman tersebut, misalnya
Bapak Ibu mau 1 atau 2 yang pengalaman, baru sampaikan materi pelajaran yang mengaitkan pengalaman siswa dengan materi yang disampaikan. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa membayangkan daring, tetapi ada variasi metode dan anak-anak bisa aktif menulis, mengingat pengalamannya. Kalau mereka ingat pengalamannya ditulis, setelah itu mereka menceritakan, itu kan bisa aktif variasi metode. Jadi kita tidak hanya sekedar pakai grup WA, Zoom, kerjakan tugas ini, buka halaman ini, baca, kerjakan. Ya anaknya stres. Dulu Gubernur Jawa Tengah itu sampai marah karena kebanyakan tugas guru-guru kan di awal-awal itu karena nggak ngerti bagaimana caranya daring menggunakan metode-metode yang bervariasi. Nah ini contohnya kalau menggunakan metode critical incident ya, dan menggunakan fasilitas daring Google Meet. Meskipun tidak bisa lepas dari WA karena untuk membagi link Google Meet atau grup atau Zoom itu melalui grup WA. Kemudian penutup biasa seperti yang tadi, misalnya Bapak Ibu mau menggunakan tes tertulis online melalui Google Form, kemudian memberitahukan kegiatan pembelajaran yang seterusnya, dan diakhiri doa melalui Zoom, misalnya anak didik ada yang memimpin, serta diakhiri menutup akses Google Meet. Itu Bapak Ibu contoh yang bisa dilakukan menggunakan fasilitas daring lainnya. Nah, satu lagi. Tapi mohon maaf ini kalau SD itu kadang-kadang tematik saya mungkin kalau saya salah nanti saya bisa diingatkan. Ya. Contoh ini aneka benda di sekitarku. Ini tematik antara bahasa Indonesia dan matematika. Tujuan pembelajarannya setelah pembelajaran dengan mengamati video tentang aneka benda di sekitar kita melalui share screen di Google Meet. Nah, kita menggunakan Google Meet lagi nih. Setelah pembelajaran dengan mengamati video tentang aneka benda di sekitar kita melalui share screen di Google Meet, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dari teks dengan benar. Salah ini saya kurang dengan. Jadi nanti menggunakan fasilitas daringnya Google Meet, share screen video tentang materi aneka benda di sekitar kita, anak-anak bisa diberikan tag mengidentifikasi informasi, berarti ini bahasa Indonesianya. Kemudian campur setelah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan fasilitas Google Meet, peserta didik dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan tepat atau dengan baik. Mohon maaf ya, satu aja ini berarti kemarin belum saya edit. Tidak usah dengan tepat dan dengan baik, dengan tepat saja. Bagaimana cara membedakannya dengan tepat dengan baik? Sebenarnya itu kalau menurut saya sih tidak ada aturan yang baku. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu punya aturan baku, kalau menunjukkan sesuatu hal yang itu perlu kecermatan, ketelitian, berarti itu dengan tepat, ya boleh, silakan. Kalau menjelaskan, dia bisa tuntut, dia bisa benar, dan berarti itu benar, boleh. Kalau Bapak Ibu punya standar tersendiri seperti itu, jadi tidak usah dibuat pusing degree-nya itu. Nah, di sini kita gunakan fasilitas Google Meet. Saya sebutnya fasilitas ya, soalnya ada yang menyebut metode. Jadi ini, setelah pembelajaran menggunakan metode Google Meet itu bukan metode. Setelah pembelajaran menggunakan metode WA itu bukan metode, tapi fasilitas dari internet berupa Google Meet, berupa WA, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Kegiatan pendahulunya sama seperti tadi, membuka akses siswa yang masuk ke dalam ruangan Google Meet. Selanjutnya, menyampaikan tata tertib. Mungkin Bapak Ibu memiliki tata tertib. Misalnya, tidak boleh menyela ketika sedang ada guru yang menjelaskan atau peserta didik yang presentasi, atau tata tertib lainnya menyalakan video sebagai bukti kehadiran. Sekalian kita ngecek, kita menanamkan karakter juga, disiplin nggak anak ini.
Tetapi ada efeknya. Kalau kita menyalakan video, berarti kuota kita banyak itu yang digunakan. Tapi kalau gratis dari Kemdikbud Rp1 ya nggak apa-apa sih ya. Murah itu. Untuk mengecek, menanamkan karakter dari situ. Oh, anaknya disiplin. Oh, anaknya benar-benar mengikuti. Tidak ditutup, ditinggal tidur, ditinggal makan. Nah, misalnya boleh disampaikan di tata tertib ini. Silakan Bapak Ibu menyampaikan, membuat tata tertib yang Bapak Ibu inginkan ketika peserta didik menggunakan pembelajaran menggunakan fasilitas Google Meet. Setelah itu kita berikan cakupan materi, memotivasi siswa, dan sebagainya, mengkondisikan siswa dan seterusnya. Boleh di sini berikan ice breaking misalnya, atau tepuk apa kalau di TK atau SD itu kan banyak nyanyi, banyak tepuk, boleh di awal-awal. Tapi di sini susah kalau membentuk kelompok, meskipun bisa. Ya kelompoknya apa? Kelompok grup WA kecil, grup WA mini, bisa. Jadi kalau Bapak Ibu tetap membuat kelompok, bukan kelompok dalam arti fisik yang bertemu, tetapi grup WA mini. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kegiatan intinya misalnya peserta didik melihat tayangan video tentang benda-benda di sekitar yang diputar oleh guru melalui Google Meet. Nah, silakan guru menyiapkan videonya dulu, itu ada bisa diunduh di YouTube itu. Setelah itu peserta didik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dari wacana yang dipakai, karena kita menggunakan pendekatan saintifik. Jadi proses mengamatinya melalui video, kemudian diberi kesempatan mengajukan pertanyaan, barangkali ada pertanyaan dari siswa, kita menstimulasi siswa untuk bertanya. Nah, kemudian siswa diminta untuk mengambil 5 buah benda berbentuk bangun datar yang ada di rumah. Jadi kita tadi kan pakai benda-benda di sekitar kita. Silakan peserta didik mengambil 5 buah benda berbentuk bangun datar yang ada di rumah dan menunjukkan di layar Google Meet. Wah, itu nanti bisa seru itu. Ini kayaknya pelajaran SD ya, ini SD kelas 5 kayaknya. Kalau tadi saya contohkan pernikahan SMA, kemudian yang menciptakan ragangan cerpen tadi SMP. Ini kayaknya SD ini. Mengambil dan ditunjukkan. Nah, ini juga bisa menanamkan karakter. Menunjukkannya Bapak Ibu bisa atur. Tidak saling saut menyaut. Jadi silakan nanti urut absen atau bagaimana agar jadi meskipun kita jarak jauh, kita juga bisa menanamkan nilai-nilai disiplin, nilai-nilai toleransi, peduli, santun begitu lewat jarak jauh, lewat Google Meet ini. Karena itu yang kita perlukan juga. Nah, kemudian siswa peserta didik mengelompokkan benda tersebut berdasarkan sifat fisiknya. Misalnya warnanya, mungkin anak didik ada yang membawa laptop, ada yang membawa keramik, ada yang membawa bantal dan seterusnya. Nah, bisa dikelompokkan berdasarkan warna, ukuran, bentuk atau lainnya dan ditulis di buku tulis. Mungkin nanti bisa disampaikan di Google Meet. Nah, kemudian perwakilan peserta mempresentasikan hasil pengelompokan tersebut. Misalnya ini keramiknya merah, satu kelompok dengan jam dinding, ini warnanya juga merah, ukurannya, bentuknya, dan seterusnya. Kalau bentuknya ini jam dinding saya kotak persegi, 4 persegi panjang, persegi ya namanya, persegi, sama dengan bantal saya yang bantal kursi persegi misalnya, seperti itu pengelompokan. Nah, peserta didik mengurutkan benda yang terpanjang dari dan sampai terpendek. Ini kita masuk ke matematika. Silakan dari 5 benda tersebut diurutkan dari yang terpanjang sampai terpendek. Nah, setelah itu guru memperkenalkan alat ukur yang biasa digunakan dalam keseharian. Jadi peserta didik melihat penjelasan guru lagi. Mungkin guru bisa share screen tentang alat ukur yang biasa digunakan di keseharian, misalnya penggaris, meteran kain, atau meteran roll. Juga diperkenalkan satuan-satuan yang biasanya digunakan untuk mengukur, misalnya meter, sentimeter, dan seterusnya. Dan guru
Google Meet itu bisa menunjukkan cara pengukuran dengan menggunakan penggaris dana misalnya. Misalnya guru juga membawa benda di sekolah atau di rumah guru, tergantung guru mengajarnya dari mana ini. Misalnya membawa keramik. Kemudian guru menunjukkan cara mengukur menggunakan penggaris. Jangan lupa titik nolnya di mana misalnya, karena ini jarak jauh. Nah, kita di tatap muka bisa keliling mana nolnya, di mana, jangan-jangan mulainya ada yang angka 1, ada yang kedua. Jadi benar-benar pastikan di mana akan nolnya. Nah, kemudian peserta didik diminta untuk mempraktekkan cara pengukur pada benda yang dipilihnya tadi menggunakan penggaris, kemudian hasilnya ditulis di buku tulis untuk nanti disampaikan di grup ya atau di Google Meet. Kemudian kegiatan penutupnya sama seperti yang lainnya, misalnya refleksi, kesimpulan, mengasosiasikan materi, penilaian, kemudian kegiatan menyampaikan informasi kegiatan pembelajaran di pertemuan berikutnya, dan doa serta menutup akses Google Meet. Jadi artinya kenapa kok saya mengatakan di sini menutup akses Google Meet? Jangan sampai siswa tidak ada karakter keluar sendiri-sendiri sebelum diakhiri dengan doa dan istilahnya pamit gitu. Jadi guru menutup akses seperti itu. Jadi kita bisa mencoba sedikit-sedikit meskipun jarak jauh, kita juga bisa menanamkan karakter pada siswa. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Siap, Bu Tati, ini ada sedikit pertanyaan, Bu. Oh ya. Pertama dari Bu Helina. Ini penilaian observasi minimal berapa kalo, Bu? Ini berapa kilo apa berapa kalo ya? Kali, boleh. Oh, berapa kali. Penilaian observasi minimal berapa kali, Bu? Itu dari Bu Helina. Pertanyaannya ada 3, Bu. Satu-satu atau saya bacakan semuanya dulu? Silakan. Yang kedua dari Bu Nuryati, untuk alokasi waktu yang ideal dalam RPP daring berapa, Bu? Itu dari Bu Nuryati. Terus yang ketiga dari Pak Slamet Waluyo. Bagaimana cara menguji tingkat kejujuran siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru? Itu, Bu. Ya. Terima kasih. Siap. Untuk Bu Helina atau Helena? Helina, untuk Bu Helina mungkin tadi karena saya mengatakan bahwa penilaian antar teman dan penilaian diri sekurang-kurangnya 1 kali ya, sehingga muncul pertanyaan ini. Kalau observasi berapa kali? Kalau observasi itu ada dalam setiap pertemuan pembelajaran. Artinya penilaian singkat observasi itu dilakukan saat pembelajaran. Jadi setiap ada pertemuan pembelajaran dalam RPP ada penilaian observasi. Nah, bagaimana? Observasi itu kan bisa kita lakukan. Mohon maaf, suara saya jelas nggak, Pak Eko? Jelas, Bu. Oh ya, observasi itu bisa menggunakan jurnal. Jurnal itu bagaimana cara mengisi observasi? Yang dicatat hanya yang sangat baik, artinya apa ya? Yang sangat luar biasa baiknya atau sangat luar biasa tidak baiknya. Jadi apabila lembar observasi Bapak Ibu itu kosong, apakah itu tidak tepat? Itu boleh. Berarti kalau lembar observasi Bapak Ibu itu kosong, berarti peserta didik Bapak Ibu baik semua, baik. Tetapi kalau ada yang luar biasa baik, berarti sangat baik. Kalau yang masih butuh pembinaan, yang kurang, itu yang dicatat. Jadi observasi itu dilakukan setiap kita pembelajaran. Meskipun bisa dalam luar pembelajaran itu mendengarkan dari orang lain, karena observasi itu bisa kita lihat sendiri atau bisa mendengar dari orang lain. Jadi untuk penilaian antar teman dan penilaian diri sekurang-kurangnya 1 kali, sedangkan observasi dilakukan setiap pembelajaran. Ada dalam setiap RPP ya, itu khususnya kalau itu dibebankan pada guru PAI dan guru
PKN. Meskipun dalam Permendikbud itu seharusnya dilakukan oleh setiap guru. Begitu ya Bu Erlina. Sedangkan Bu Nuryati, alokasi waktu daring berapa? Nah, ini sekarang diserahkan kepada satuan pendidikan sendiri. Oleh karena itu tadi saya katakan ada satuan pendidikan yang memberikan hanya 30 menit bagi setiap mapel. Ada yang memberikan waktu 60 menit bagi setiap mapel. Ada yang memberikan waktu lebih dari 60 menit ya, 90 menit. Meskipun bisa diingat Bapak Ibu, jika kita daring tanpa tatap muka, kalau terlalu panjang durasi waktunya, pasti anak-anak jenuh. Apalagi jika metodenya tidak mengaktifkan siswa. Oleh karena itu saya serahkan kepada sekolah masing-masing. Apakah bisa 30 menit itu diberikan untuk alokasi daring? Bisa kalau itu sudah terbiasa lancar. Tetapi kadang-kadang masuk akses aja membutuhkan waktu persiapan. Kadang-kadang persiapan 15 menit. Karena tidak semua mudah. Tetapi yang ditulis di RPP itu kan yang real. Yang real. Jadi alokasi waktu yang ideal tidak ada. Silakan. 60 menit boleh. Tapi saran saya tidak lebih dari 60 menit. Coba Bapak Ibu bayangkan ikut di Zoom sendiri. Kalau lebih dari 60 menit itu kan mana yang pantatnya pegel, matanya pegel, dan seterusnya. Jadi saya jawabannya normatif saja, silahkan disesuaikan pemberian alokasi waktu yang diberikan oleh sekolah. Kemudian Pak Selamat, bagaimana menguji tingkat kejujuran? Nah, itu juga jadi problem kita bersama. Kemarin ada kasus bahwa penilaian tengah semester dilaksanakan secara online, secara daring. Meskipun ada wajib mengisi fakta integritas untuk berlaku jujur, tetapi pada kenyataannya, meskipun sudah tanda tangan ya, entah itu di atas materai atau tidak, tapi kenyataannya ada yang juga dikerjakan oleh orang lain. Itu memang menjadi problem kita bersama. Sehingga ada usulan untuk penilaian akhir semester ini, anak-anak masuk sekolah semua meskipun bergiliran. Itu ternyata resikonya juga besar. Makanya sekarang diperbolehkan tapi dengan protokol yang sangat-sangat ketat dan sangat ketat dan harus izin orang tua. Itu karena ini susah mau menguji tingkat kejujuran. Nah, saya pernah mendengar begini, kalau kemarin ketika kami itu ada tes asesor itu kita wajib. Ini kalau tes asesor itu kan kita yang butuh ya, kita udah dewasa. Kemudian ketika kemarin anak saya ujian online masuk perguruan tinggi itu ada ini, 1, wajib menyalakan kamera. 2, mata harus fokus ke kamera, melirik ke sana sedikit, melihat sana sedikit, itu sudah jadi catatan. Nah itu kan kalau anak didik kita susah, itu kan kadang-kadang ya kayak gitu ya, geleng-geleng ya gini, oh itu susah. Jadi kita tidak bisa mengujinya, itu susah memang Pak Slamet. Cuma ada beberapa hal yang ditetapkan seperti tadi, mata harus selalu di kamera harus selalu dinyalakan, tidak boleh ada perpindahan dan seterusnya. Nah, itu kalau kita menggunakannya online sifatnya, yang Zoom, yang ini. Tapi kalau misalnya tidak menggunakannya Google Form atau menggunakan yang lain, itu memang susah untuk mengetes tingkat kejujuran. Itu jawaban saya seperti itu, Pak Slamet, karena saya tidak mungkin mengatakan bahwa ada 2 malaikat yang ada di kanan kiri kita. Iya, jadi memang susah itu, Pak. Jadi kita bersama, jadi pemikiran kita bersama. Mungkin itu jawaban saya, Eko. Siap. Bapak Ibu jangan lupa link absennya, J. Sampun sedanten apa dereng? Baik, Bapak Ibu sambil mengisi link absen, ini saya Bu Tati, ini nanti ya, tugasnya buat teman-teman.
Iya, ini saya setelah ini ya. Siap. Bapak Ibu, kriteria pembelajaran bermutu itu menurut Mulyasa itu apabila peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengukur sendiri. Ketika daring, ketika PJJ, apakah pembelajaran bermutu atau tidak? Kita lihat apakah murid kita terlibat aktif dalam proses pembelajaran, apakah menunjukkan kegairah belajar yang tinggi, apakah memiliki semangat belajar yang besar, apakah memiliki rasa percaya diri. Nah ini kalau menurut Mulyasa, kriteria pembelajaran bermutu seperti ini. Kalau menurut Asif Suryadi, kriteria pembelajaran bermutu adalah jika peserta didik merasa dimudahkan. Jadi melalui metode Bapak Ibu, melalui metode Bapak Ibu, itu peserta didik merasa dimudahkan, berarti pembelajaran Bapak Ibu sudah bermutu. Atau belajar lebih cepat. Atau merasa senang. Kalau peserta didik itu ketika Bapak Ibu menggunakan metode ini, menggunakan fasilitas ini, begini kok merasa senang, berarti pembelajaran Bapak Ibu sudah bermutu. Kemudian bisa termotivasi dan terinspirasi. Nah, itu kita harapkan tetap dengan daring kita bisa menanamkan kriteria sedikitlah karakter pada siswa dan bisa pembelajaran yang bervariasi. Nah, sekarang tugasnya Bapak Ibu sebuah RPP pembelajaran jarak jauh yang daring, yang RPP tersebut mengandung variasi metode pembelajaran aktif seperti yang saya contohkan tadi. Jadi apa saja silakan Bapak Ibu modifikasikan. Jadi hanya membuat sebuah RPP PJJ daring yang mengandung variasi metode pembelajaran aktif. Tentu saja ini RPP 3 komponen ya Bapak Ibu. Nah, silakan. Ya. Ini tugas dari saya. Demikian Pak Eko. Dari saya, kayaknya waktunya sudah habis. Kalau nggak habis, saya sebenarnya ingin menampilkan variasi-variasi PJJ, metode pembelajaran yang lain. Tapi ya, lain kali aja lah. Siap, Bu Tati. 1 jam itu, wah sangat pendek sekali Bu Tati. Iya. Matur sembah nuwun ilmu atau share dari RPP daring di siang ini. Ini Bapak Ibu semuanya, saya mengulangi dari Bu Tati. Tugasnya, buatlah sebuah RPP PJJ daring yang mengandung variasi metode pembelajaran aktif. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Ya. Nanti untuk link tugasnya, nanti di grup kesimpulannya. Mungkin ada lagi kesimpulan atau penutup dari Bu Tati? Ya, baik untuk closing statement Bapak Ibu, saya akan menyambut Hari Guru sekalian ya besok ya, dengan temanya itu ya, bangkitkan semangat. Terus apa? Bangkitkan semangat. Tadi apa ya? Ya. Wujudkan merdeka belajar. Ya, bangkitkan semangat. Wujudkan merdeka belajar. Merdeka belajar ini mumpung temanya pas seperti itu, Bapak Ibu silakan buat RPP secara merdeka. Buatlah perencanaan pembelajaran merdeka belajar. Kita gunakan RPP ini sebagai pedoman dalam mengajar. Kita yakin perencanaan yang baik akan menghasilkan proses yang baik dan menghasilkan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu semangat, buatlah RPP meskipun ada beberapa kendala, silakan lakukan. Insya Allah apa yang akan kita kerjakan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Tuhan yang Maha. Amin. Demikian dari saya akhiri dengan sebuah pantun. Cuci tangan sampai bersih, jangan lupa baca doa. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang nulis materi bisa di-share Bu, seperti itu. Oh iya, saya kirimkan, sebenarnya sudah saya kirimkan pada panitia ini Bu Endah, atau mau saya kirimkan yang mana? Mungkin Bu Erna. Bu Erna. Kok Bu Endah, Bu Erna.
Mungkin Atau Pak nanti. Wal Iya, juga. Bu. Ya, kami tunggu langsung di grup Telegram mawon, enggak apa-apa. Siap. Oh ya. Oke. Terima kasih Bu Tati Pujiani, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung bersama GMB di pelatihan RPP daring di siang ini. Semoga ilmu yang diberikan Bu Tati Pujiani bermanfaat untuk kita semua, berkah di awal hingga akhir, sukses untuk kita semua, sukses untuk GMB, dan sukses untuk guru-guru milenial semuanya. Seperti itu dari saya, pembawa acara. Jika ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan, kami mohon maaf. Jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Eko. Siap Bu Erna, sami-sami. Terima kasih Pak Wal. Pak Wal nggak pernah buka kamera ini ya? Rusak. Ya, sedikit saya Untuk tugasnya. ya sampaikan ya untuk pengumpulan tugas Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Wal. Oke. Ya, untuk tugasnya nanti Sudah. akan saya belum. Untuk tugas ya, nanti Bapak Ibu seperti biasanya Kita batasi ya Pak ya. Iya. Ya, nanti akan saya berikan link untuk ya, pengumpulannya. Ya, langsung RPP yang jenengan buat ya, nanti langsung upload ke form pengumpulan tugas. Insya Allah dalam 2 hari ini insya Allah nanti selesai. Sudah bisa di-download untuk sertifikat.